bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk pada inti pembelajaran. Di dalam surat kabar, sering dijumpai berbagai jenis tulisan, baik yang berbentuk berita, editorial, bujuk redaksi, artikel, dan suara pembaca. Artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Sementara berita, editorial, dan pojok redaksi ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi. Bedanya, berita memuat fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi memuat opini. Oleh karena itu, baik editorial maupun pojok redaksi dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Setiap hari, redaktur surat kabar selalu menyajikan berita aktual dan juga membuat artikel yang disertai kritik dan saran guna menyoroti berita aktual tersebut. Editorial adalah berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu atau permasalahan dan memberikan tawaran atau solusi di akhir teksnya. Editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks ini menggunakan bahasa yang lugas. Editorial atau tajuk rencana merupakan tulisan argumentatif yang bersifat faktual dan aktual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Sebuah teks editorial memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi, penulis pun harus menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Mengenai hal tersebut, berbeda dengan berita yang justru berisi fakta dan bebas dari opini penulis. Dapat dikatakan bahwa editorial juga merupakan opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media. Sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual dan fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Opini yang ditulis mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap media yang bersangkutan. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk atau menggiring opini publik. Lalu, untuk apakah sebuah teks editorial ditulis oleh redaksi? Nah, hal ini berkaitan erat dengan fungsi teks editorial itu sendiri. Fungsi teks editorial diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhi. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Serta yang kelima, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Selanjutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ketika kalian membaca koran, apakah kalian pernah melihat bagian seperti ini? Atau bagian yang seperti ini di dalam koran? Kalau kalian tahu kedua bagian ini di dalam koran,
biasa juga disebut dengan editorial atau yang disebut juga dengan tajuk rencana. Namun, apabila kalian tidak pernah atau tidak terlalu suka membaca koran, tapi kalian suka menonton televisi atau siaran-siaran berita, pasti kalian pernah melihat siaran seperti berikut ini. Kehadirannya mungkin tidak begitu terasa, namun efeknya tidak bisa diremehkan. Lalu, seberapa buruk sebenarnya kualitas udara di Jakarta? Peningkatan jumlah kendaraan jadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Yang lebih mengerikan, ada jenis polutan yang tidak terasa namun lebih berbahaya. Polutan ini berasal dari pembangunan PLTU dalam radius 100 km di sekitar Jakarta. Kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat pengukur kelas udara milik Dinas Lingkungan Hidup yang tersebar di 5 kota administrasi ibu kota, seperti di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk. Alat ini sekaligus dijadikan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan polusi udara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selain penggunaan masker yang benar, kita bisa ikut mengurangi polusi udara, seperti tidak membakar sampah, mengurangi rokok, mengurangi produk kemasan, hingga beralih ke moda transportasi publik yang sudah disediakan. Jika kita perhatikan, di dalam video tersebut berisi tentang polusi udara di Jakarta. Kemudian, di dalam video tersebut, si redaksi juga menyampaikan bahwa polusi tidak bisa diremehkan, walau efeknya tidak terasa. Kemudian, peningkatan jumlah kendaraan menjadi penyebab utama. Polutan dari pembangunan PLTU dinilai lebih mengerikan dan berbahaya. Selanjutnya, kualitas udara Jakarta dipantau melalui alat ukur kelas udara. Kemudian yang terakhir, si redaksi juga menyampaikan bahwa menggunakan masker yang benar, tidak membakar sampah, mengurangi rokok, dan beralih ke moda transportasi publik untuk mengurangi polusi. Itulah butir-butir informasi dari video yang kita saksikan. Sekarang, kita akan analisis bagian-bagiannya. Jika kita perhatikan bagian ini, sekarang kita akan analisis bagian-bagiannya. Jika kita perhatikan bagian ini, merupakan peristiwa atau fakta. Peristiwanya atau faktanya bahwa di Jakarta ada polusi udara. Kemudian, bagian ini merupakan pendapat atau penilaian si redaksi. Lalu, bagian ini merupakan fakta. Dan bagian terakhir adalah solusi atau saran-saran dari redaksi untuk pembaca. Sebuah teks editorial merupakan teks yang di dalamnya atau yang berisi pendapat, pandangan, redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotan. Seperti itu. Itu tadi tentang teks editorial. Maka bisa disimpulkan bahwa di dalam sebuah teks editorial akan berisi tentang opini, fakta atau permasalahan, dan solusi. Baik, tadi pelajaran kita untuk pertemuan kali ini tentang teks editorial. Semoga kalian bisa lebih memahami dan tentunya sangat mudah sekali memahami teks editorial ini. Baik, pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih. Semoga kalian